Hello everyone, my name is Nes Amelia. I'm from Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing, mulai dari pengertian, tujuan, risiko, hingga contoh penerapannya dalam dunia bisnis. Transfer pricing adalah harga dalam transaksi barang, jasa aset, atau penggunaan hak tertentu yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berada dalam satu grup usaha. Sederhananya, ketika satu perusahaan menjual produk atau memberikan jasa kepada perusahaan yang lain, masih berada dalam satu kelompok perusahaan, maka harga yang digunakan dalam transaksi tersebut disebut sebagai transfer price atau harga transfer. Tujuan utama transfer pricing adalah untuk mempermudah koordinasi bisnis antar perusahaan dalam satu grup. Dengan adanya harga transfer yang tepat, perusahaan dapat mengukur kinerja setiap divisi atau anak perusahaan secara lebih akurat. Selain itu, transfer pricing juga membantu dalam pengelolaan biaya dan efisiensi operasional. Sebagai contoh, sebuah perusahaan induk memiliki anak perusahaan yang memproduksi bahan baku dan anak perusahaan lain yang memasarkan produk. Jadi, bahan baku dijual dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya. Nah, ini diperlukan harga transfer sebagai dasar transaksi internal tersebut. Transfer pricing sebenarnya berupa praktik yang legal dan umum digunakan oleh perusahaan multinasional. Namun, praktik ini sering menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk mengalihkan laba dan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki cabang di dua negara. Negara pertama mengenakan pajak yang tinggi, sedangkan negara kedua memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Jika perusahaan menetapkan harga transfer yang tidak wajar, laba dapat dipindahkan ke negara dengan pajak rendah sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Karena alasan tersebut, pemerintah dan otoritas pajak di berbagai negara menerapkan aturan yang ketat terkait transfer pricing. Salah satu prinsip digunakan adalah arm's length prinsip atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini mengharuskan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan harga yang seolah-olah terjadi antara pihak yang tidak memiliki hubungan khusus. Dengan kata lain, harga yang digunakan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer. Pertama adalah comparable uncontrolled price method, yaitu membandingkan harga transaksi dengan harga transaksi serupa yang dilakukan oleh pihak independen. Kedua adalah resale price method, yaitu metode yang didasarkan pada harga jual kembali suatu produk kepada pihak luar. Ketiga adalah cost plus method, yaitu metode yang menghitung harga transfer berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan yang wajar. Namun, transfer pricing juga memiliki risiko. Jika harga transfer tidak ditetapkan secara wajar, perusahaan dapat menghadapi pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, bahkan sengketa dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan dapat membuktikan bahwa harga transfer yang digunakan telah sesuai dengan prinsip kewajaran. Sebagai kesimpulan, transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini penting untuk mendukung operasional dan pengelolaan bisnis dalam suatu grup perusahaan. Namun, penerapannya harus mengikuti prinsip kewajaran agar tidak menimbulkan masalah perpajakan maupun hukum di kemudian hari. Sekian penjelasan mengenai transfer pricing. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.